walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar atau ilmu nahwu praktis. Dan insyaallah kita akan masuk kepada jenis isim yang ke-8 dari jenis-jenis isim al-mu'rabat. Kita sudah mempelajari 7 jenis isim al-mu'rabat. Isim mu'rabat yang pertama isim mufrad, yang kedua isim mutsanna, yang ketiga jamak mudzakkar salim, yang keempat jamak muannas salim, yang kelima jamak taksir, yang keenam asmaul khamsah, dan yang ketujuh adalah isim maksur. Ya, isim maksur. Yang mana isim maksur? Pada pertemuan sebelumnya kita bahas isim maksur adalah isim yang mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah. Alif lazimah maknanya adalah alif yang asli, yang tetap, yang tidak bisa diubah ataupun dibuang. Begitu ya. Jadi ketika kita melihat suatu isim diakhiri dengan alif, entah itu alif yang tegak ataupun alif yang bengkong, maka isim tersebut masuk dalam kategori isim mu'rab. Ya, isim mu'rab. Taib. Dan dia bisa dikatakan maksur, apabila terdapat padanya tanda-tanda isim ya. Karena terkadang fiil juga ada yang modelnya seperti isim maksur, cuman dia tidak memiliki tanda isim. Taib, kita akan mengoreksi bersama PR yang sudah kita kerjakan bersama-sama, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Sampai 5 Pak Tiwi. Taib. Kita koreksi sama-sama ya. Yang pertama, untuk alif lam mim, ya, untuk alif lam mim ini enggak masuk. Alif lam mim enggak masuk. Kalau di dalam istilah buku tafsir, alif lam mim itu dikenal dengan huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Jadi asalnya adalah apa? Asalnya itu alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Jadi bukan al di sini tandanya isim. Gitu ya. Jadi alif lam mim enggak masuk. Taib. Kemudian ayat yang kedua pada Fikin ada satu, coba sebutkan satu isim yang sampai dapatkan. Al-kitab Pak. Mana kitab Pak? Kitabu Pak. Wow, bahaya ini. Dalikal kitabu. Kurang besar ya? Sudah cukup. Dalika al-kitabu. Taib. Al-kitabu isim. Tanda isimnya apa Pak? Ada Fikin. Oke, tanda isimnya adalah alif lam. Betul. Tanda isimnya adalah alif lam. Jenis isimnya dia isim mufrad. Al-kitabu isim mufrad. Pak Eka, mana lagi isim di situ Pak? Hudan. Apa tanda isimnya? Tanwin. Oke, tanda isimnya adalah tanwin di situ. Ya, tanda isimnya adalah tanwin. Hudan. Jenisnya Pak? Isim maksur. Ahsan. Hudan isim maksur. Taib. Busri. Mana lagi Busri? Enggak, isimnya Hudan cukup. Tanwin aja enggak apa-apa. Lil muttaqina isim.
tandanya kemasukan huruf jar yaitu li di sini ya. Li. Terus jenisnya ahsan. Jenisnya jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Taib, Pak Tio. Mana ayat yang kedua, Pak? Mana isimnya? Sebutkan satu. Alladzina. Taib. Di sini isim. Gampangannya tandanya apa? Alif lam. Jenisnya sampai masuk apa, Pak ini? Mudzakkar salim. Taib. Untuk alladzina nanti ada pembahasan khusus ya. Untuk alladzina ada nama sendiri dia nanti. Ada istilahnya. Ya, ada istilahnya. Jadi untuk alladzina dia benar isim, cuman apakah namanya jamak mudzakkar salim atau isim misalnya dia punya nama sendiri nanti. Terus Bu Ayu ada? Ada teman lagi Bu Ayu isimnya Bu Ayu? Yu'minuna isim kenapa? Taib. Perhatikan di sini yu'minuna kata Bu Ayu ini isim karena belakangnya ada waw sukun dan nun. Maka kita katakan di sini jawabannya salah. Kenapa? Karena di depannya ada ya. Nah, ini depannya ada ya. Kita lihat catatan. Niki Bu Ayu dilihat di pembahasan tentang isim apa nih? Jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim. Oke. Taksir muannats salim. Nah ini Bu Ayu. Perhatikan Bu Ayu. Di catatan layar terlihat Bu Ayu. Nah, di catatan di situ ditulis kalimatnya begini Bu Ayu. Jika ada kalimat ya, di situ dikatakan jika ada kalimat yang berakhiran waw dan nun. Ya, jika didapatkan kalimat berakhiran waw dan nun. Sudah? Tetapi dimulai dengan huruf ya atau ta. Jadi depannya ya atau ta. Sekarang kasus kita tadi Bu Ayu, perhatikan belakangnya ada apa? Waw nun. Nih belakangnya ada waw nun. Tapi depannya ada apa tadi? Ya dan ta. Ya, depannya ada ya dan ta. Sudah, ini depannya ada ya dan ta. Depan di sini ya ya. Yuk. Nah, depannya ya. Memang benar belakangnya waw sama nun, tapi depannya ada ya. Apa kata beliau? Kata beliau, maka itu bukanlah jamak mudzakkar salim. Ini poinnya. Maka itu bukan jamak mudzakkar salim. Tetapi apa? Fi'il. Tetapi fi'il. Jadi kalau gitu jawaban tadi dari Bu Ayu yu'minuna isim karena belakangnya waw nun kita katakan salah. Salahnya bukan karena waw nunnya ya, karena di depannya ada ciri fi'il yaitu didahului ya di depannya. Taib. Lanjut, Pak Anto, mana lagi isimnya Pak Anto? Abis yu'minuna nih. Bil ghaibi isim. Tandanya taib, tandanya di sini yang pertama ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Bi. Ini tandanya. Yang kedua tandanya adalah kasrah. Jadi di sini ada dua tanda. Ada lagi tanda yang lain Pak Anto? Pada Fikin? Ada. Apa itu pada Fikin? Ada tanda juga di sini alif lam bil. Jadi di sini ada tiga tanda huruf jar, alif lam sama kasroh. Apa jenisnya Pak Anto?
Mufrad. Oke. Bu Sri lanjutannya. Mana lagi isimnya? Yuqimuna fiil, betul. Isimnya mana? As-sholata isim. Tandanya alif lam. Ya, tandanya adalah alif lam di depannya ini. Ini alif lam di depannya ini tanda yang menunjukkan dia isim. Jenisnya mufrad, betul. Jenisnya mufrad. Tapi Bu Ayu masih ada lagi Bu Ayu di situ yang isim? Ayat yang ketiga masih ada isimnya enggak Bu Ayu? Enggak ada, betul. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalaupun ada itu tersembunyi masih an ya. Taib. Ayat yang keempat Bu Ayu, monggo mana isimnya? Alladzina isim. Oke, ini sama seperti tadi ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya alladzina nanti ada waktunya insyaallah. Terus Pak Anto. Mana lagi isimnya Pak Anto? Bima unzila, yang isim yang mana Pak? Unzila isim salah, nggak ada tanda isimnya. Bima unzila, iya yang isim yang mana? Bima, yang isim ma-nya ya. Cuman ini belum sampai ini, Pak Anto ma'rifat soalnya ini, beda. Ya, bima ma isim, karena apa? Ada huruf jar di depannya. Cuman belum sampai waktunya Pak Anto ya, jadi kita skip dulu. Yang kelihatan aja, pada Fikin. Min qablika. Oke, min qablika benar isim. Tandanya apa Pak? Jar, di depannya ada huruf min. Ya, di depannya ada huruf min. Gitu ya. Oke, ini ya min qablika. Terus Pak Eka. Bil akhirati, ada berapa tanda di situ? Ada 3 tanda. 1 huruf jar, 2 alif lam, 3 kasroh. Jenisnya isim mufrad. Pak Tio ada lagi? Enggak ada. Yuqinun bukan isim? Fiil. Kan belakangnya wawu nun Pak. Ada ya di depannya. Oke. Terus ayat kelima Pak Tio, mana isimnya? Ulaika isim. Isim Pak Tio? Yang gampang-gampang cuma yang kelihatan aja, nggak usah terlalu yang susah-susah. Mana yang isim? Ala hudan, yang isim yang mana? Hudan. Tandanya apa di sini? Tanwin, apa lagi? Alif? Enggak, alif bukan tanda isim. Tanda isimnya adalah kemasukan huruf jar ala. Jenis isimnya mufrad. Oke. Bu Sri, ada lagi? Mir rabbihim. Ini susunannya 3 ya. Jadi begini, kalau boleh saya coret itu begini. Min sendiri mir rabbi, kemudian him. Ya, mir rabbi him gitu ya. Ada berapa tanda di sini Bu Sri? Apa itu? Huruf jar, min, terus majrur, kasra. Kasra. Oke, jenisnya mufrad. Jenisnya mufrad. Bu Ayu, ada lagi Bu Ayu? Ahsan al-muflihun. Tandanya apa Bu Ayu?
Waw nun. Tapi perhatikan waw nun ini hanya ciri ya, bukan tanda ya. Dia isim kan tandanya ada berapa? Ada 4. Ya, kasroh, tanwin, alif lam, sama kemasukan huruf jer. Itu aja tandanya. Ya, kalau kita fokusnya ke waw nun nanti akan terkecoh seperti pada fiil. Tanda yang terlihat yang lain apa Bu Ayu? Ahsan, begitu ya. Jadi tandanya adalah alif lam. Jenisnya Bu Ayu? Jamak mudzakkar salim. Ya. Kenapa jamak mudzakkar salim? Karena baru. Kalau ditanya kenapa jamak mudzakkar salim? Baru karena di belakangnya waw dan nun. Ya, karena di belakangnya adalah waw dan nun. Lah ini ya PR yang kemarin kita kerjakan. Monggo dicek. Pak Anto, benar semua? Atau banyak tambahan Pak Anto? Taib ya. Jadi anak koreksi tadi yang antum kirim ke anak koreksi semua. Oh ini ada ketambahan ini. Oh ini kelebihan ini. Ya. Oh ini belum anak jelaskan, ini sudah disebutkan ini. Masya Allah. Taib ya. Tapi secara umum ya yang benar dari jawaban antum itu semuanya benar. Dan tandanya juga semuanya benar. Itu Masya Allah. Dan ini memang butuh latihan. Gak bisa seseorang itu belajar nahu gitu ya. Belajar nahu tanpa latihan kemudian bisa menentukan ini isim jenisnya apa, itu nggak bisa. Ya. Sekarang contohnya Pak Eka, lil muttaqin ini Pak Eka, ini jenis isimnya apa Pak Eka? Taunya jamak mudzakkar salim dari mana Pak Eka? Ya nun. Ingat ya nunnya fathah. Ya nunnya fathah itu jamak mudzakkar salim karena ada ya nunnya kasroh. Kalau ya nunnya kasroh apa? Isim mutsanna. Begitu ya, isim mutsanna. Itu Masya Allah. Dan apa namanya? Dengan latihan seperti ini kita akan mengetahui apa? Mengetahui mana isim, mana fiil. Ini baru isim tok dulu ya. Saya belum masuk ke fiil. Kenapa kok saya fokus ke isim? Karena isim memang pembahasannya lebih banyak. Sedangkan fiil fokusnya ke ilmu apa? Sorofnya nanti, tasrifnya, fiilnya ke sana. Ataupun di sini saya lebih fokus kepada isim terlebih dahulu. Taib, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Kata yang pakai domir maksudnya gimana Pak? Oke, rozak nahum. Jadi yang saya tanyakan, apakah kata yang bersambung dengan domir pasti isim gitu Pak ya? Kita ambil contoh. Misalkan di sini kita punya contoh domir. Kita ambil contoh domirnya adalah hum. Sebentar. Domirnya adalah domir hum. Begini ya, domir hum. Pertanyaan dari Pak Dafikin, apakah kata yang bersambung dengan domir hum itu adalah isim? Gitu ya. Maka jawabannya enggak. Karena hum ini bisa bersambung dengan isim, bisa juga bersambung dengan fiil. Ya, bisa bersambung dengan isim, bersambung dengan fiil. Contohnya isim adalah ya. Contohnya kita buhum. Gini ya. Kita buhum. Perhatikan, kitab isim atau fiil? Kitab adalah isim dan dia bersambung dengan hum. Kemudian juga bisa fiil. Contohnya, ya contohnya fiil seperti begini. Contohnya fiil dorobahum. Sekarang kata doroba artinya apa? Memukul. Maka dia adalah fiil. Ya, dia fiil dan dia di sini bersambung dengan apa? Hum.
Maka kalau gitu kesimpulannya hum atau domir itu bukan tanda menentukan dia adalah isim. Sudah? Terus kalau dia mau mengetahui dia isim gimana? Kita katakan hum memang benar, hum itu domir. Hum itu domir dan domir termasuk isim. Tapi kata yang bersambung dengan domir tidak bisa kita katakan dia juga isim. Kalau humnya memang isim domir, benar isim dia. Cuman kata yang bersambung dengannya tidak bisa kita katakan dia sebagai isim. Terus kapan kita katakan dia isim? Kalau ada tanda-tanda isim, mungkin ada di situ alif lam. Nggak bisa nih. Maaf bukan alif lam. Mungkin di situ mungkin ada huruf al-jar, di depannya ada huruf jar. Lah mungkin bisa dikatakan dia isim. Kalau alif lam nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena ini susunan masuk nanti mudhaf plus mudhafun ilaih, maka nggak mungkin alif lam, nggak mungkin tanwin. Ya, nggak mungkin alif lam, nggak mungkin tanwin. Maka cirinya itu cuman bisa huruf jar ataupun kasroh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jawaban Busri tadi pada contoh mir rabbihim. Ini pada contoh ini. Ya, pada contoh ini mir rabbihim. Rabbi bisa kita katakan isim. Cuman isimnya bukan karena himnya ya. Isimnya bukan karena himnya, tapi karena di depannya ada huruf jar, kemudian rabbinya dibaca kasroh. Paham Pak Dafikin? Ya, jadi bedakan antara humnya sendiri dengan kata yang bersambung. Ya, kata yang bersambung, humnya itu isim, cuman kata yang bersambung dengan dia nggak mesti isim. Contohnya yang nggak isim mana? Nah, di atas tadi, wa mimma razaqnahum. Nah ini, wa mimma razaqnahum. Kalau kita lihat artinya apa ini? Wa mimma, dan dari apa-apa yang razaqna, kami berikan rezeki kepada mereka. Memberikan rezeki perbuatan atau bukan? Perbuatan. Maka razaqna di sini adalah fiil. Kesimpulan lagi, saya ingatkan kesimpulannya. Hum, ya hum ini, ya kesimpulannya hum ini. Ya, ini kesimpulannya hum ini bukan tanda isim. Paham Dafikin? Ya, jadi hum bukan tanda isim. Dengan arti kata, enggak semua kata yang bersambung dengan hum pasti isim. Kapan dikatakan isim? Ketika ada tanda-tanda isim baru bisa kita katakan isim. Bisa difahami Pak Dafikin? Oke. Mudhaf ilaih. Taib, pertanyaan baru ini. Kalau mudhaf ilaih apakah pasti bukan isim? Nah, pertanyaan ini. Ini kembali ke hum lagi. Kembali ke hum Pak ya. Ini yang bingung nanti bisa konsultasi langsung kepada Dafikin ya. Taib, pertanyaannya al-mudhafu ilaih apakah dia isim atau bukan? Gitu Pak Dafikin ya. Mudhaf ilaih apakah dia isim atau bukan? Jawabannya pasti isim. Sudah? Sampai sini dulu, jangan lanjut sampai sini. Mudhaf ilaih pasti isim. Kalau antum dapatkan susunan mudhaf ilaih itu pasti susunan isim. Ya, susunan isim. Terus tadi ada hum. Nah, ini sekarang kembali ke hum lagi. Sudah, kembali ke hum lagi. Lah hum Pak Dafikin, untuk hum ini dalam sebuah kalimat dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia mudhafun ilaih. Kemungkinan yang kedua dia adalah O. Apa O itu? Objek. Jadi nggak mesti hum itu adalah mudhafun ilaih. Bisa jadi dia objek.
Kapan dia mudhofun ilaih? Kalau dia bersambungnya dengan isim, maka mudhofun ilaih. Kapan dia objek? Ketika dia bersambung dengan fi'il. Jadi jangan pernah dibayangkan kata yang bersambung dengan hum pasti hanya mudhofun ilaih. Enggak, bisa mudhofun ilaih, bisa objek. Begitu. Paham Pak Dafikin? Oke. Tadi Anda bilang yang enggak paham bisa tanya Pak Dafikin loh ya. Ini Pak Dafikin yang buka masalahin. Tapi memang kalau nggak Anda jelaskan akan jadi rancau. Ya akan jadi rancu. Kenapa rancu? Karena di sini dijelaskan hum bisa masuk isim, bisa masuk apa fiil. Loh, kalau mudhaf ilaih kan isim Ustaz. Sebagaimana kita pelajari dulu di durusul lughah kan begitu. Terus bagaimana? Maka di sini dijelaskan ya bahwasanya hum itu ada dua kemungkinan. Bisa dia jadi mudhafun ilaih dan bisa jadi objek. Contohnya objek. Oke. Ini Pak Tio lo ya. Taib. Contohnya objek adalah ini. Rozak nahum. Apa artinya tadi? Kami berikan rezeki kepada mereka. Jadi siapa yang diberikan rezeki? Ya sekarang kita buat kalimatnya Pak ya. Di sebuah kalimat ini. Kita buat kalimatnya di sini. Kalimatnya kan begini, standar ya. Ini kalau tulisan Quran sama tulisan biasa itu agak berbeda. Tulisan Quran itu punya ciri khas sendiri. Saya buatkan Quran. Kalau Al-Quran itu begini, ini Al-Quran ya. Ini Al-Quran, ini tulisan standar. Ya asal gitu, tulisan biasa. Terkadang Al-Quran, rozaknahum itu begini tulisannya. Rozak, begini aja. Nahum. Nunnya cuma dikasih alif. Standar itu terusnya rozak nahum. Standarnya apa? Kalau standar nannya dipanjangkan dalam tulisan bentuk kelihatan. Tapi kalau dalam Al-Quran nanya itu cuma dikasih apa? Tanda panjang mat gini aja. Itu penulisan Al-Quran. Mana buktinya? Ya ini buktinya. Ya ini buktinya. Kita hilangkan dulu. Nah kelihatan? Di bagian nanya. Ya di bagian nanya. Perhatikan di sini. Di bagian nanya. Di sini cuma ditulis begini tok ini. Nah gitu loh. Dikasih apa tanda Tanda mat. Itu tulisan Quran. Kalau tulisan biasa itu nggak boleh begitu. Tulisan biasa harus dibuat begini panjang. Sudah? Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang ditanyakan Pak Tio. Kita tulis biasa ya. Rozaknahum. Sudah? Di sini kalau kita pecah, kalau kita pisah ya, di sini ada kata rozako, ada kata na, sama kata hum. Sudah? Ini kata pertama, ini kata kedua, ini kata ketiga. Jadi ada 3 kata itu. Rozaknahum. Rozakna ini tasrifan. Rozako, rozaku, rozakot, rozakota, rozakna, rozakta, rozakatuma, rozakatum, rozakati, rozakatuma, rozakatunna, rozakatu. Nah, rozakna. Rozako itu artinya memberi rezeki. Nah, kami. Jadi kami memberi rezeki. Jadi kalau secara susunan na di sini ini S. Rozak ini P. Warnanya kok hitam semua ini, jadi tambah nyampur nih pikirannya nih. Taib. Na ini S. Apa itu S Bu Sri? Subjek. Ya, subjek. Rozak ini P. Predikatnya. Karena rozakna kami memberi rezeki. Hum O.
Secara arti gitu nggak Pak Tio? Kami memberikan rezeki kepada mereka. Jadi kami pelakunya, rozak perbuatannya, hum sasarannya. Ini contoh bahwasanya hum bisa menjadi objek. Gitu ya. Loh, kok bingung Ustaz? Iya, belum waktunya objek sudah antum tanyakan. Ya, bingung. Karena sekarang masih apa? Baru pengenalan jenis-jenis isim. Gitu ya. Nah, jadi nanti kedepannya nanti kita akan belajar ini. Kapan suatu kata itu sebagai S, kapan sebagai P, kapan sebagai O, itu ada waktunya nanti di dalam kalimat. Ya. Jadi kalau kita sekolah ini, ya sekolah masih hitungan sekolah ya, itu baru pengenalan huruf. Oh, ini huruf S. Ya. Sudah ini. Kalau zaman dulu mungkin tulisannya apa? Huruf yang pecah-pecah Pak. Ini Ibu Budi gitu loh. Baru ini sendiri, ibu sendiri, Budi sendiri. Kita belum dijelaskan ini itu adalah subjek, ibu itu adalah predikat, kemudian enggak, belum ada. Baru pengenalan dulu. Ya, pengenalan kata gitu ya. Pak Tio pengennya sudah kalimat gitu. Sudah jumlah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya hum ini enggak mesti mudhafun ilaih. Bisa jadi dia mudhafun ilaih, bisa jadi dia adalah objek. Kalau objek itu dalam bahasa Arab nanti punya nama sendiri. Ya, punya nama. Gitu. Bu Ayu masih aman Bu Ayu? Bu Ayu, Bu Sri, ngapunten ini mau ngambil tas dulu di situ, numpang lewat dulu sebentar. Sudah? Bisa lewat? Ampun, moga Mas. Cuma nanti subjeknya itu bentuknya begitu kan fi'il madhi nih. Yang satu bentuknya fi'il mudhari. Makanya orang belajar bahasa Arab tuh Masya Allah. Ya, kenapa kok dia pakai fi'il madhi? Kok nggak pakai fi'il mudhari? Itu ada maksudnya juga di dalam bahasa Arab itu. Kenapa kok pakai fi'il madhi nggak pakai fi'il mudhari? Itu ada. Kenapa kok pakai isim, nggak pakai apa fiil? Contoh aja, kita nggak usah jauh-jauh ya. Ini sekedar contoh aja. Di dalam pengucapan salam, kita kan mengucapkannya assalamu alaikum, pakai alif lam. Tapi dalam Al-Quran kadang kita dapat salamun alaikum, nggak pakai alif lam. Mana yang lebih tinggi maknanya? Apakah assalamu atau salamun alaikum? Ya. Ini contoh aja, Anda nggak jelasin. Pokoknya ada kalimat terkadang pakai alif lam, terkadang juga tidak pakai alif lam, dan semua itu ada maksudnya. Ya, ada maksudnya di dalam Al-Quran. Maka di sana ada tafsir. Kalau Al-Quran itu ya, di dalam Al-Quran itu tafsir itu ada tafsir Quran dengan Quran. Ya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu penjelasannya dijelaskan dengan Al-Quran sendiri. Jadi diambil dari ayat yang lain yang menjelaskan. Ada juga tafsir Quran dengan hadis. Tafsir Quran dengan hadis. Jadi penjelasan Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Contohnya masalah salat. Allah mengatakan wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Tata caranya dijelaskan di mana? Di dalam hadis. Kemudian kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada nggak ada hadisnya, maka nanti baru masuk kepada bahasa atau pemahamannya para sahabat yang paham bahasa Arab, lari ke sana, gitu ya. Dan di dalam bentuk versi Al-Quran, dalam bentuk versi tafsir Al-Quran itu juga banyak, atau bukan banyak, maksudnya versi Al-Qurannya, versi tafsirnya sendiri juga bermacam-macam. Ada versi tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Pernah dengar Pak ya? Itu semua tafsir dengan apa? Al-Quran atau dengan hadis. Itu tafsirnya. Nanti juga ada tafsir dengan apa? Tafsir yang lain, seperti tafsir Sa'di. Kalau tafsir Sa'di itu ringkasan. Dari sekian banyak tafsir diringkas dengan jadi tafsir Sa'di. Jadi tafsir Sa'di itu ringkasan dari Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, itu diringkas seringkas mungkin.
Makanya kalau kita baca tafsir Sa'di nggak ditenungkan dengan seksama, itu ndas ngeluh Pak itu. Ini maunya beliau apa ini? Ya larinya kemana? Pas kita masuk ke kitab tafsir yang lebih besar, oh ternyata masalahnya apa? Panjang. Ya masalahnya luas dan beliau ringkas, gitu ya. Nah, ada juga tafsir yang memang fokus dengan tafsir apa? Bahasanya. Secara nahunya begini, kenapa kok pakai kalimat ini? Itu dibuka. Jadi ilmu sastranya dimainkan di situ. Ya, ilmu sastra bahasa Arabnya dimainkan. Lah, kalau kita nggak paham sastra Arab masuk di situ tambah puyeng. Ya, tambah puyeng. Dulu ana belajar kan, tempat belajar sastra Arab itu. Bukan sastra, balaghah namanya. Belum sampai sastranya. Balaghah itu tingkatan bahasa, kenapa kok didahulukan ke depan, kan alasannya apa begitu. Dulu ketika ana belajar, ya cuman ngerti gitu aja. Tapi belum sampai bisa memahami pengaplikasiannya di dalam sebuah kalimat. Lah kemudian ketika ana di sini di Sidoarjo ana ngajar tafsir dengan membuka buku tafsir yang banyak, di situ baru apa? Ilmu yang awalnya nggak kepake, ketika pakai di sini untuk baca tafsir yang pakai logo nyambung. Oh ternyata dulu fungsinya gini karena begini. Akhirnya bisa memahami apa yang dimaukan oleh si penulis karena kita punya bekal. Kalau nggak punya bekal masuk ke situ tambah apa? Yang ini maunya apa ini? Ya maunya apa? Seperti contohnya itu tadi. Kalau kita lihat Al-Quran, gak usah jauh-jauh lah. Ini lihat. Maaf ya. Nih kita lihat ini aja surat Al-Fatihah aja, gak usah jauh-jauh. Kalau di dalam bahasa Arab itu, wah ini kita cuman membahas ini aja Pak ini. Ya, cuman pengetahuan tentang bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sama kayak bahasa Indonesia. Ada orang kedua, orang ketiga sama orang pertama, orang kedua sama orang ketiga. Orang ketiga kan yang diceritakan. Ya kan? Yang diceritakan. Sekarang kalau kita lihat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan menceritakan orang ketiga. Ya kan? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini kan menceritakan orang yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua cerita orang ketiga. Masuk di dalam ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang keberapa ini? Orang kedua, betul. Orang kedua. Ya, iyyaka kepadamu lah ya Allah. Na'budu kami beribadah. Orang kedua, seakan-akan kita bermunajat. Setelah kita memuji Allah, kita rubah bentuknya jadi apa? Ngobrol. Awalnya kan pujian. Segala puji milikmu ya Allah. Engkau adalah zat yang Rahman, Engkau adalah zat yang Rahim, Engkau adalah Malik Yaumiddin. Setelah memuji Allah, ayat yang kelima kita rubah, Allah rubah bentuknya menjadi apa? Bermunajat. Iyaka, hanya seakan-akan ngobrol sama Allah. Ya. Sudah? Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Masih ngobrol kan di sini? Masih ngobrol. Siratal mustaqim itu bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan begitu ya? Lah, di sini perubahan dari orang ketiga kepada orang kedua itu ada maksud. Di antara maksudnya apa? Supaya kita ketika masuk orang kedua ini hati kita hadir. Pada saat itu kita sedang ngobrol itu. Bukan sekedar cerita, tapi kita benar-benar lagi apa? Lagi ngobrol. Makanya uslubnya dirubah. Konteks dari orang ketiga pindah ke orang kedua, ya, atau orang pertama, na'budu kan orang pertama na'budu, saya, kami kan gitu. Orang pertama itu dirubah. Tujuannya itu tadi. Di antara tujuannya adalah apa? Agar kita ketika membaca Al-Fatihah ini sadar kita bukan hanya sekedar baca ini. Kita di sini juga sedang apa? Bermunajat. Perubahan bentuk kalimatnya dari orang kedua ke orang ketiga itu membuat kita apa? Harusnya intabah, apa itu apa? Tersadar. Jangan terbuai dengan ya diri sendiri kemudian lupa kalau kita sedang bermunajat. Gitu ya. Ini belum masuk tafsirnya, ini baru makna perpindahannya. Jadi ada, dan ini banyak ini. Ya, banyak. Contoh-contoh yang seperti ini contohnya Masya Allah. Dan ini dijelaskan. Di sana ada kitab sendiri miliknya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, namanya Usul Tafsir.
pondasi untuk memahami tafsir? Ada. Ya masih panjang Pak. Kalau kita mau bahas Masya Allah. Tapi sebelum kita masuk pondasi tafsir, paling nggak ngerti, oh ini isim mufrad, oh ini isim mutsanna, itu dulu. Ya itu dulu, itu pondasinya. Kenapa? Karena bentuk mufrad ke bentuk jama itu semua ada juga maksud yang dimaukan. Gitu ya. Contoh lagi, iyyaka na'budu, kalimat ini kalau secara arti apa artinya Pak Tio? Hanya kepadamulah kami beribadah. Kalau secara susunan bahasa Indonesia, subjeknya mana Pak? Kami, betul. Predikatnya beribadah. Objeknya kepadamu, kan begitu kan? Lah, ini susunannya kan harusnya kan apa? Susunannya harusnya objek itu di belakang kan? Sama, bahasa Arab juga sama. Bahasa Arab itu fiil, fa'il, baru objek. Jadi objek itu di belakang. Lah di sini objek di mana? Di depan. Kenapa kok pindah di depan? Ada maksudnya juga secara bahasa Arab. Gitulah, secara bahasa Arab ada maksudnya. Kemudian fiil di sini na'budu. Kenapa kok pakai fiil mudhari? Ini kan fiil mudhari ya. Fiil mudhari atau fiil madhi? Na'budu. Mudhari. Ingat nun di depan ini ciri banget yang menunjukkan dia apa? Fiil mudhari. Karena fiil mudhari cirinya depannya ada ya, ta, hamzah sama nun. Itu kalau antum perhatikan. Contoh kita tasrif. Ya, yahmilu, yahmilani, yahmiluna, ya, tahmilu, tahmilani, yahmilna, ta, tahmilu, tahmilani, tahmiluna, tahmilina, tahmilani, tahmilna, ahmilu, nahmilu. Nun itu ciri fiil mudhari. Lah, kenapa kau pakai fiil mudhari? Enggak pakai apa? Enggak pakai fiil madhi. Itu juga ada maksudnya. Oh, gitu. Wes Pak, tambah ngelun. Karena Anda bilang kalau bahas yang begini, wah itu tambah seru, Pak. Ya, makanya semangat belajar bahasa Arab ya, semangat belajar bahasa Arab supaya kita bisa mengerti lebih dalam daripada apa? Bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka pernah ana baca sebuah kisah dan kisah ini membuat ana sendiri malu. Ada nenek-nenek umurnya 80-an lebih. Ya, dia hatam Quran. 80-an hatam Quran. Ana yang masih segininya enggak hatam-hatam. Karena Masya Allah, ketika ditanya, "Nek, sampean kan sudah sesepuh, kenapa kok masih hafal Quran, hataman Quran?" Jawaban neneknya itu yang buat anak malu. Kata neneknya, "Lah gimana? Al-Quran kan kalamnya Allah. Saya malu nanti pas ketemu Allah tapi nggak hafal kalamnya." Gitu katanya. Saya ketemu Allah terus saya nggak hafal ucapannya Allah, lah saya malu. Gitu ya, nggak paham ucapannya. Begitu akhirnya dia hafalkan Quran. Nah itu yang membuat malu. Iya ya, Masya Allah. Tapi kita semangatnya gitu pas sekarang, oh ya semangat hafal. Kena surat sing totowo saiti lemes lagi. Taib, Masya Allah. Taib, kita masuk kitab ya. Setelah pernik tadi pembahasan, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan kitabnya. Dibuka kitabnya. Dan insya Allah nanti semakin ke depan anak akan bersamai antum sedikit demi sedikit untuk bisa memahami bahasa Arab. Saya contohkan, oh ini contohnya ini supaya lebih apa? Nyambung begitu ya. Maka kita belajar bahasa Arab itu bukan hanya sekedar selesai, tapi paling tidak tahu, oh ini kenapa begini karena ini, oh ini gini begini. Karena kalau cuma selesai gampang. Ya, selesai gampang. Maka ini lama Pak ini. Kita dulu berapa tahun Pak? Sampai 2 tahun? 2 tahun lebih? Ya 2 tahun lebih. Itu modal loh ya, jangan dilupakan loh. Sekali-sekali dibuka lagi dulu. Karena kalau ditinggal selesai sudah. Ya sekali-sekali dibuka, catatannya dibaca. Model kayak model ujian gitu ya, baca sekali set selesai.
gitu ya. Atau paling tidak catatan-catatannya jadi di hati sedikit demi sedikit supaya punya gambaran lagi gitu. Karena kebanyakan orang terkadang mereka itu belajar bahasa Arab kemudian tutup, nggak pernah dibuka sehingga akhirnya lupa. Gak usah jauh-jauh aja, kita ambil contoh misalkan ada seseorang orang lah gitu secara umum yang nggak hafal Al-Fatihah ada nggak? Yang nggak hafal Al-Fatihah. Ini orang Muslim loh ya, orang Islam. Ada nggak dia nggak hafal Al-Fatihah? Ada. Sebabnya kenapa? Nggak pernah dibaca lagi Al-Fatihahnya. Dulu kecilnya hafal dia, tapi karena nggak pernah baca lagi, akhirnya baca Al-Fatihah pun nggak hafal, dia nggak bisa. Bayangkan sampai Al-Fatihah nggak bisa. Ya, sampai pernah anak ketemu sama orang lagi belajar baca ngaji gitu. Dulu Ustaz saya pas masih kecil bisa Ustaz, tapi lama habis kerja dan ini dan itu akhirnya lupa Ustaz cara bacanya. Ya itu modelnya gitu, kalau sudah nggak pernah dibuka lagi lupa. Nggak usah perkara akhirat ya, perkara dunia kita satu tempat habis itu bertahun-tahun nggak pernah ke sana. Lupa. Anak udah lama nggak pulang kampung, bilang pulang kampung nyasar kok. Nyasar. Seingatannya kayaknya jalannya sini pas lewat kuburan ini, tembus mana ini? Bingung kan, Masya Allah. Karena kan sudah banyak perubahan dan semisalnya. Taib, kita masuk ke dalam kitab. Monggo Pak Tio. Mas Tio, suaranya? Udah itu belum Pak? Lepas. Ya bisa Mas. Ya sudah nggak apa-apa, nggak usah. Langsung aja Pak Tio, nggak usah pakai itu Pak Tio. Baca. Taib, perhatikan yang lain ya. Taib, sekarang kita masuk jenis isim yang ke-8. Ingat ya, sekarang kita masuk jenis isim yang ke-8, yaitu isim mangkus namanya. Ya, jenisnya namanya isim mangkus. Taib, apa itu isim mangkus? Monggo Pak. Isim mangkus adalah setiap isim yang berakhiran ya yang tetap. Yaun lazimatun. Yang sebelumnya berbasis kasroh. Taib, perhatikan. Beliau di sini mengatakan isim maksur adalah isim mangkus adalah setiap isim yang berakhiran ya lazimah. Perhatikan, akhirnya ya lazimah. Kemarin kita sudah bahas apa itu arti lazimah. Apa lazimah artinya? Ya yang tetap. Kenapa dikatakan tetap? Karena memang asli, bukan tambahan, nggak bisa diubah dan nggak bisa dibuang. Jadi isim mangkus adalah setiap isim yang berakhiran ya lazimah atau ya yang tetap. Cirinya gimana? Yang sebelumnya berbaris kasroh. Jadi sebelumnya harokatnya apa? Kasroh. Sama seperti kemarin maksur, sebelumnya harokatnya apa? Fathah. Dan Anda ingatkan, yang namanya ya itu harusnya pakai titik gitu loh. Pakai titik. Lah, kalau nggak ada titiknya, antum melihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya berbaris kasroh, harokat sebelumnya adalah kasroh, maka itu ciri bahwasanya kata yang dimaukan di situ adalah ya dan bukan alif. Saya ulangi sekali lagi.
Isim maksur adalah setiap isim yang berakhiran ya lazimah. Jadi ya lazimah ini adalah inisialnya. Jadi isim yang berakhiran ya lazimah, ya yang tetap, maka isim tersebut adalah isim mangkus. Isim tersebut adalah isim mangkus. Untuk mengetahui ya lazimah gimana? Atau untuk mengetahui kalau dia itu ya yang sebelumnya berbaris kasroh. Jadi sebelum ya-nya tersebut ada harokat kasroh. Contohnya seperti apa? Al-Hadi. Al-Hadi. Perhatikan di sini, ada nggak titiknya di sini? Enggak ada. Nggak ada kan? Tapi sebelumnya Kasroh. kasroh, maka bacanya Al-Hadi, bukan Al-Hada. Tapi secara imla harusnya dikasih titik ini. Maka yang punya buku kasih titik aja. Dikasih titik. Ya, karena memang secara imla, secara ilmu dikte, alif sama ya itu bedanya di titiknya. Kalau ya harus ada titik, kalau alif nggak boleh dikasih titik. Maka harusnya di sini Al-Hadi, akhirnya ya. Terus Az-Zani. Az-Zani, kasih titik juga. Terus Pak, Ar-Ra'i. Ar-Ra'i, ini juga kasih titik. Al-Qadi. Al-Qadhi. Al-Hadi artinya yang memberikan hidayah atau yang memberikan petunjuk. Ya. Az-Zani artinya orang yang berzina. Ar-Ra'i artinya orang yang menggembala. Ar-Ra'i artinya orang yang menggembala. Al-Qadhi artinya yang memutuskan. Yang memutuskan biasanya apa? Hakim itu qadhi. Maka mereka mengatakan, wah ini nggak bisa, harus diselesaikan di hadapan qadhi. Jadi di hadapan apa? Ya di hadapan al-qadhi itu jadi aparat hukum yang menegakkan hukum, gitu ya. Pak Hakim contohnya. Harokat ya-nya, ya. Harokatnya sukun. Ya, ya-nya sukun. Jadi Al-Hadi, Az-Zani, Ar-Ra'i, Al-Qadhi. Terus Pak, akhir isim-isim tersebut adalah huruf ya yang perhatikan, tetap. akhir isim-isim tersebut adalah huruf ya. Ya yang bagaimana? Ya yang tetap dan tidak bisa berubah atau dibuang. Taib. Kenapa nggak bisa dirubah dengan dibuang? Mengingat ya tersebut adalah huruf asal. Huruf asal. Jadi memang dari sananya memang sudah ada, bukan tambahan. Sama kayak kemarin. Alif lazimah kenapa? Karena alifnya adalah alif asal. Asal kata. Ya asal kata, nggak bisa dibuang dan nggak bisa diubah. Kan begitu ya? Nggak bisa dibuang dan nggak bisa diubah. Berbeda dengan apa Pak? Berbeda dengan abi. Ada ya-nya enggak? Ada. Terus Baiti. Ada. Daftari. Dan Daftari. tari. Ini beda, enggak masuk ini ya-nya ini. Ya, terus Pak? Ya tersebut adalah ya mutakalim. Ya tersebut adalah ya mutakalim yang berarti kepemilikan saya. Saya perhatikan contohnya. Jadi kalau di dalam tulisan, ya dalam tulisan tuh begini. Seperti abi atau baiti. Baiti itu asalnya adalah katanya itu dari kata apa? Baitun plus domir ana. Ya kan? Baitun plus domir ana. Lah domir ana kita sudah lewati dalam kitab Durusul Lughah. Domir itu penulisannya ada yang penulisan ketika berdiri sendiri dan ada ketika dia bersambung dengan kata yang lain. Lah kata ana ketika bersambung dengan yang lain nanti jadinya begini tulisannya. Jadi nih, maka jadinya kalau begitu gimana?
Jadi baiti gitu loh, baiti. Kalau begitu ya di situ ya, kalau begitu ya yang ada di akhir ini sudah, ya yang ada di akhir ini asalnya adalah ya tambahan. Kok bisa tambahan? Karena dalam asal katanya yaitu baitun tidak ada ya di akhirnya. Sudah nih ya di akhirnya. Makanya dikatakan ya tambahan. Kalau begitu jadi baiti ini bukan isim mangkus. Ya, kenapa bukan isim mangkus? Ya ini bukan isim mangkus. Kenapa? Karena ya-nya di sini tambahan. Ya, karena ya-nya ya tambahan bukan ya asli. Dan ini berbeda dengan contoh. Ya, berbeda dengan contoh apa? Contoh tadi. Ya, contoh kata al-qadhi. Al-qadhi itu ya-nya memang dari sana sudah ada. Dari awal mulanya sudah ada. Karena asalnya qadhi. Atau tadi apa contoh lagi? Ar-ra'i. Ya, semua ya-nya itu asalnya memang ada dan bawaan dari kata tersebut. Ya. Untuk mengetahuinya gimana kalau itu asli atau bukan? Perhatikan. Untuk mengetahuinya, ya-nya kalau tambahan itu bermakna saya. Kalau di sini nggak ada artinya. Sudah satu paket. Abi artinya apa? Ayahku. Jadi ada kunya kan? Lakunya itu dapat dari mana? Dari ya-nya itu. Sedangkan al-qadhi, apa artinya tadi qadhi? Hakim. Ada hakimku enggak? Enggak ada hakim. Jadi ya-nya memang dari sononya sudah ada dan enggak memiliki arti. Memang asal kata. Maka kalau antum dapatkan di akhirnya kok ada ya dan ya-nya memiliki makna saya, maka itu bukan ya lazimah. Ya, bukan ya lazimah. Kalau ya lazimah adalah ya bawaan yang tidak memiliki arti tersendiri. Kenapa? Karena dia satu paket dengan kata tersebut. Bukan tambahan. Terus anak gimana Ustaz? Ya itu pentingnya harus tahu artinya terlebih dahulu. Harus tahu artinya dulu. Anak masih baru Ustaz. Taib. Kalau masih baru antum menghafalkan ini aja dulu. Nih, dihafalkan ini dulu. Selain ini antum dapatkan misalkan ya. Antum dapatkan contohnya antum dapatkan selain ini untuk saat ini ya udah itu bukan apa? Isim mangkus. Nanti dengan berjalannya waktu akan ketahuan sendiri. Karena memang isim mangkus itu enggak banyak. Ya isim mangkus enggak banyak. Hanya beberapa kata saja. Ya di antaranya ya ini. Ya di antaranya ini. Tapi kalau antum melihat Al-Qur'an insyaallah kan bisa ngelihat ada situ terjemahannya. Kalau ada artinya saya, jadi ya-nya itu bukan ya mangkus. Ya, bukan ya mangkus atau bukan ya lazimah. Tapi ya tambahan. Maka di bawah di sini penulis mengatakan ya tersebut adalah ya mutakalim. Ya mutakalim apa? Ya yang berarti kepemilikan saya. Ya, artinya saya. Daftari, jadi apa daftari? Buku saya. Kalau istri saya apa Pak Tio? Zauji atau zaujati gitu ya, zaujati gitu ya. Kalau putra saya ibni, putri saya nah begitu. Jadi angkah tuka binti gitu loh. Saya nikahkan kamu dengan putriku, ada binti gitu. Ya, nanti sebutkan namanya. Nah, yang punya anak perempuan. Ya, yang punya anak perempuan itu ada katakan binti. Tapi kalau anak perempuannya banyak, sebutin namanya.
Ya kalau anak perempuannya banyak cuman putri sing ndi Pak sing sama nikahno aku kan enggak. Bingung. Jadi sebutkan binti namanya Fatimah gitu misalkan. Fatimah binti lagi. Enggak usah ya. Kalau biasanya binti sudah. Kecuali yang nikahkan hakim baru ngomongnya beda. Angkah tuka Fatimah binti siapa gitu. Kalau sudah binti cukup. Memang yang nikahkan saya sendiri kok ya pakai binti anakku. Nggih. Kalau pemahaman saya sementara ini, Nggih. saya ngelihatnya kayak Hadi itu Hadihi. dua, yang ini Al-Hadi, Al-Zani, seperti ini nyambungnya ke perbuatan. Fi'il. Oh gitu. Secara Yang- arti. Iya, ini Abi. Kan lebih ke benda gitu. Taib, masya Allah. Kalau secara arti memang seperti itu. Secara arti dia kayak perbuatan. Cuman ada cumannya Pak. Karena di sini ada alif lamnya, maka dia gitu aja. Tapi mungkin enggak kayak yang seperti ada Abi, Baiti kan kayak benda, ada yaknya juga yang termasuk bangkus. Benda tapi belakangnya Kalau iya. yang Hadi kan kayak perbuatan. Jadi cirinya memang alif lam. memang benar yang sampean sebutkan tadi benar. Jadi ini dari tasrifan fi'il nanti ketemunya begini gitu loh. Iya, nanti ketemunya begini. Adapun yang sampean tanyakan dia benda kemudian ada ya lazimahnya, Belum ada. untuk saat ini belum tergambar Pak. Barangkali besok pekan depan kalau ada contohnya ya saya dapatkan insya Allah saya kasih. Gitulah. Cuman untuk saat Tapi ini, lazimnya ini. untuk saat ini ya yang sampean pahami ya seperti itu memang benar. Karena asalnya kayak dari fiil kemudian berubah jadi seperti ini itu yang mangkus. Sedangkan yang tambahan ini asal kata, dia kata benda, nama orang atau sifat kemudian ketambahan. Ya kurang lebih seperti itu untuk saya. Soalnya mau misalkan ini tambahan atau bukannya ini. Iya, karena kan belum tahu artinya ini. Iya. Iya, betul. Tapi ya, jadi untuk saat ini antum mangkus ini dihafalkan hadi, zani, roi, qadhi. Ini dulu. Ya, ini dulu seperti itu. An-nadi masuk, Bu. Ya, an-nadi itu tulisannya kan dalam bahasa Arabnya begini. Ya, an-nadi. Hah? Anahi. Oh, an-nahi. Pakai H. Oke, pakai H. An-nahi. Ini. An-nahi. Ini juga masuk, Bu Sri. Artinya kan orang yang melarang. Sama kayak dari perbuatan kemudian berubah jadi ini. Masuk. An-nahi. Masuk. Masuk karena ya-nya memang dari asalnya ada. Hadi, ya. Lah, ini permasalahannya nanti. Kalau nggak ada tandanya sampai bingung. Gitu loh. Kalau nggak ada tandanya sampai bingung. Ini fiil atau isim ya gitu loh. Dan selama ini ya yang ana ketahui wallahu a'lam bissawab, di dalam kitab yang sudah ada, dalam kitab gundul atau dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, setiap isim yang kita jumpai pasti ada tandanya. Ya, pasti ada tandanya. Entah itu tandanya pakai alif lam ataupun dengan tanda-tanda yang lain. Pasti ada tandanya. Kalau kita pastikan pasti karena ada kasrohnya. Karena sebelumnya Ada kasroh. kada kasroh sebelumnya, ya. Kalau bentuknya seperti ini, nahi, itu bisa. Cuman dipastikan secara 100% belum. Itu bisa. Karena bentuk seperti ini nggak mungkin fiil. Ya, bentuk seperti ini nggak mungkin fiil. Bentuk seperti ini bentuk isi. Apa itu, Pak? Sebenarnya sebelumnya kasroh itu hanya tanda untuk menentukan kalau dia isi mangkusnya, bukan menunjukkan dia isimnya, bukan mangkusnya. Sedangkan tanda isimnya adalah alif lamnya. Jadi nanti waktu sebutin jenisnya baru. Jenisnya, ya jenisnya apa? Isi mangkus. Taunya dari mana tandanya? Nah, gitu. Nanti ada waktunya lagi. Itu kan nanti baru apa? Baru isim.
tandanya apa, jenisnya apa. Nanti Anda tambahin lagi soalnya itu. Taunya tandanya jenisnya itu apa? Tanda jenisnya. Nah, itu baru nanti disebutkan lagi. Gitu ya. Taib, Masya Allah, ini belum tasrif Pak nih. Udah hampir setengah 6. Tasrifnya skip dulu kayaknya ini. Taib, kita latihan Al-Quran kalau gitu. Ya, latihan Quran. Monggo dilihat, kita sekarang surat Al-Baqarah lagi mesian ya. Lihat di layar. Ayat ke-6 sekarang ya. Kemarin 5 Pak ya. Sekarang kita masuk ayat ke-6. Bunyi ayatnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sudah? Ini tanpa lihat arti ya, tanpa lihat arti. Bu Ayu, di antara kalimat sekian panjangnya ini mana isim menurut jenengan? Selain Aladina. Mana menurut jenengan isim? Kafaru isim. Ingat tanda isim harus ada loh ya. Bukan, apa jadi? La yu'minun. Yakin, ini isim. Fi'il, bukan isim, yang isim aja. Kadang kita itu kalau pas di rumah bisa. Tapi pas di sini terlalu tegang kita. Jadi buyar semuanya. Yang ini dulu Pak, bawahnya seru itu nanti. Busri, mana Busri? Dibantu Bu Ayu. Mana isimnya Busri? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Pak Tio sudah mau jawab ini Bu Sri. Lihat untuk mengecek ayat itu lihat satu persatu katanya, jangan langsung lihat semua. Kalau lihat semua bingung. Contohnya inna isim bukan? Inna isim bukan, karena nggak ada tanda isimnya. Alladzina jelas, tapi kita skip. Kafaru ada tanda isimnya enggak? Enggak ada. Sawaun ada tanda isimnya enggak? Apa tanda isimnya? Nah, jadi kalau gitu yang isim sawaun. Alaihim enggak ada tandanya kan? A'andzartahum juga enggak ada tandanya. Am enggak ada. Lam tundirhum juga enggak ada. La yu'minun enggak ada. Jadi kalau gitu isimnya cuman sawaun. Oke gitu ya. Taib. Ayat yang ke-7 sekarang. Lah yang ke-7 ini Masya Allah nih. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adzabun adzim. Taib, dari Pak Anto, mana isimnya Pak? Satu aja Pak, enggak usah diborong. Allahu isim, tandanya alif lam. Oke. Jenisnya mufrad. Ya, sampai cuma taksir, oh selesai Pak sampean. Mufrad ini. Mana lagi Pak Dafikin? Ala qulubihim. Tandanya huruf jar terus. Kasroh, oke. Jenisnya qulub mufrad. Oke, ini jamak taksir. Qalbun qulub. Oke. Pak Eka, monggo mana Pak? Tapi Anda katakan ya dulu, kalau antum bingung mufrad atau taksir, pilih salah satu enggak dosa. Karena memang taksir harus dihafalkan begitu. Ya. Terus Pak Eka. Sam'ihim ada berapa tanda? Apa itu?
Huruf jer sama kasro, jenisnya jama. Oke, di sini mufrad. Ya, di sini mufrad. Pokoknya jam taksir mufrad masih aman lah. Ya, Syekh itu mengatakan juga aman kok. Anda bacakan ya sih. Kita lihat kitab. Jadi apa yang Anda katakan itu sudah ada dari Syekhnya. Jadi Anda nggak ngarang-ngarang. Ini kita bacakan ya. Ini kalimatnya. Ini kata beliau di sini, dari 9 macam isim tersebut semuanya mempunyai tanda tersendiri kecuali isim mufrad dan jamak taksir. Karenanya jika mendapatkan isim yang tidak bertanda, maka tinggal memilih antara isim mufrad atau jamak taksir. Sekalipun salah memilih masih bisa ditolerir. Aman, Pak. Masih aman gak masalah ini. Kenapa? Karena untuk mengetahuinya dengan pasti perlu pengalaman dan melihat kamu. Jadi Anda masih aman, pokoknya mufrad aman, gak masalah, Pak. Taib, Pak Tio. Wa ala absarihim, ada berapa tanda? Jer, kasro, jenisnya mufrad. Oke, gak masalah. Ini jamak. Ya, aman. Taib, Bu Sri, mana lagi isimnya? Ada berapa tanda? Apa itu? Tandanya, jenisnya? Betul, ini mufrad. Ya. Loh, kok Anda bisa jawab? Ya itu tadi Anda punya pengalaman, Mbak. Terus Bu Ayu. Adzabun, tandanya apa Bu Ayu? Tanwin, jenisnya? Mufrad, betul. Azimun, Pak Tio. Tanwin, jenisnya mufrad. Taib, Masya Allah. Ayat ke-8 sampai ayat ke-10 PR. Ya, 8 sampai 10 PR masih sama seperti sebelumnya. Cari isimnya, tandanya dan jenisnya. Ya, tambah mangkus kalau ada. Sudah semakin banyak PR, tenang, Mbak. Ingat carinya perlahan, jangan terburu-buru. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ada yang tanyakan sebelum kita tutup. Jadi untuk hari ini sorofnya di skip dulu karena tidak cukup waktunya. Ada? Oh, jangan dulu, Pak. Itu lebih berat itu. Lebih berat, jangan dulu. Tambah kepunyaan jangan dulu. Nah, lebih berat nih. Taib. Iya betul. Betul. Nah, wallahu taala alam bissawab. Masyaallah. Taib, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, al-afu minkum, saya minta maaf karena waktunya banyak sekali di bahasa Arabnya sehingga akhirnya sorofnya tertinggal dan tidak ada waktu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.